ada perubahan, awal Juni nanti kita akan memasuki era new normal alias kembali ke aktivitas normal setelah kurang lebih 3 bulan menjalani masa karantina mandiri lewat kebijakan pembatasan sosial berskala besar PSBB. Selama 3 bulan PSBB, ada begitu banyak hal yang dialami dan dilakukan karena terlepas dari rutinitas harian. Hal itu pula yang dilakukan oleh artis cantik Angela Gilsha. Selama masa di rumah aja, gadis berdarah Bali ini memilih bercocok tanam dengan teknik hidroponik. Memanfaatkan halaman depan rumahnya, Angela menanam tanaman jenis sayur-sayuran yang menjadi makanan favoritnya, yaitu sawi dan pok choy. Maka seperti inilah aktivitas Angela ketika melihat-lihat tanaman hidroponik yang sejak 2 bulan ini menjadi hobi barunya. Ya, jadi selama pandemi aku jadi petani. Oke. Ini namanya hidroponik, jadi jadi dia bisanya numbuh lewat air. Oke. Nggak pakai tanah. Jenis apa ya? Dia tuh kayak kapas. Oke. Jenis kapas gitu, tapi untuk hidroponik. Jadi bibitnya tuh bijinya ditaruh di kapas, terus bisa dikasih air, terus sehingga bisa jadi seperti ini. Ini tuh dikasih vitaminnya juga. Jadi ada vitaminnya di mix AB mix dicampur terus dimasukin sini, terus ada alat ukur vitaminnya juga, jadi harus benar-benar pas. Ada namanya AB mix, jadi kayak nutrisinya gitu. Ini benar-benar dari ini sebulan lebih, 2 minggu ya. Kalau di hidroponik disebutnya ppm sih. ppm itu kayak kadar nutrisi yang ada di dalam airnya. Itu udah pas atau belum. Jadi setiap sayuran itu ada tabelnya masing-masing. Jadi kalau sawi itu ppm-nya harus 1.400, sawi juga 1.400. Pokoknya ada alatnya gitu yang ditaruh di air, kita lihat udah pas. Jadi kita nggak usah nambahin nutrisi lagi. Kalau kurang tuh ditambah-tambah kayak gitu. Banyak sih yang aku dapat dari sini, termasuk belajar hal-hal baru. Terus abis itu pokoknya apa ya, dari pandemik ini gimana caranya biar kita nggak ngeluh, gimana caranya biar kita nggak gelisah atau apa ya, ambil positifnya aja, belajar hal-hal baru, dan pokoknya banyak deh yang bisa dilakukan. Ketertarikan Dara kelahiran Denpasar 2 Juli 1994 ini pada tanaman hidroponik tidak lepas dari rasa ketakutan dirinya akan virus corona yang hingga kini belum juga berakhir. Larangan untuk keluar rumah membuat Angela berpikir untuk menanam makanan yang bisa dikonsumsi sendiri. Tapi benarkah gara-gara kecanduan hobi barunya ini, Angela sampai menghabiskan uang tabungannya? Ini pok choy. Oke. Ini sawi. Ada bijinya ada banyak, ada kangkung, terus ada pokoknya banyak banget deh. Ada apa ya? Tertarik aja sih, maksudnya menurut aku setiap manusia tuh harus tahu cara membuat makanannya sendiri gitu loh. Belajar numbuhin tanaman yang akhirnya untuk konsumsi sendiri. Jadi yang selama ini uangku habis itu aku beli hidroponik kit untuk belajar hidroponik. Jadi ada biji-biji sawi, ada biji pok choy apa segala macam, terus ada vitaminnya apa segala macam. Terus aku beli tanaman yang pasti. Jadi selama COVID ini berlangsung, tanamanku semakin banyak. Yang pasti tanamannya itu nggak mahal, ini tuh cuma 60.000, terus ini nggak nyampe 100.000. Pokoknya aku lihat juga harga dari tanaman, ya aku belinya ya sewajarnya aja. Sejak tanaman hidroponik yang dikelolanya telah menghasilkan aneka sayuran yang disukainya, Angela begitu terobsesi pada tanaman yang memakai media non-tanah ini. Uniknya lagi, gara-gara aktivitas bercocok tanam ini pula, nama Angela dikenal oleh sejumlah pakar tanaman. Tapi benarkah hobi bercocok tanam ini menjadi salah satu jalan Angela mengimbangi image perannya di sinetron yang sering menjadi tokoh antagonis? Pikiran jaga-jaga ya, kalau misalnya COVID ini semakin parah. Jadi kalau misalnya semua pasar tutup apa segala macam, aku bisa build makanan sendiri gitu. Aku memang suka sayur, segala jenis sayur aku suka. Dibilang aku anak rumahan banget ya. Jadi mau di rumah berapa lama pun tuh aku betah. Apalagi dengan aku baru belajar hidroponik, terus aku juga nanti mau belajar kompos. Terus abis itu ya banyaklah hal-hal baru yang dipelajari. Apalagi sekarang dengan keadaan seperti ini, badan jadi makin fit, makin seger. Nah, semakin kita makan makanan yang sehat, karena setiap hari aku story-innya tanaman, hidroponik, apa segala macam. Dan surprisingly aku lihat di
banyak yang mention aku juga, mereka pada bercocok tanam juga, kayak akhirnya mengikuti dan mereka seneng juga gitu, kayak gara-gara Kak Angela aku terinspirasi, aku punya ini juga loh, aku juga punya ini loh gitu. Mereka jadi sharing gitu, Kak ini gimana nih Kak kalau misalnya tanamannya kuning nih harus diapain, jadi bisa saling sharing juga. Dan kebetulan karena ini juga aku jadi sharing soal hidroponik karena aku nggak banyak tahu, jadi aku minta tolong sama mereka untuk komen ini gimana ya caranya gini, dan akhirnya aku dapat teman online orang hidroponik juga pro yang bisa bantuin aku sampai akhirnya aku bisa numbuhin pokcoy. Iya. Kesibukan dan hobi baru bercocok tanam ini pula yang membuat Angela melewati masa 2 bulan di rumah aja tanpa rasa jenuh. Dan selama itu pula ia tak menginjakan kakinya di lokasi syuting sinetron teranyar Samudra Cinta. Lantas benarkah Angela mulai dihantui rasa takut akan lupa menghafal dialog dan kagok di depan kamera? Dan benarkah setelah 2 bulan tidak jalani syuting, kondisi keuangan Angela pun sampai merosot sampai harus meminta bantuan orang tuanya di Bali? Nah, ini nih yang aku takutin. Pertama, aku bukan tipe orang yang suka ngobrol. Aku ngobrol sama yang deket-deket aja. Misalnya, ya kalau misalnya kita nyambung atau apa, aku ngobrol oke, seneng gitu. Tapi, apa ya, sehari-hari aku kan sama adik aku kan di sini. Sama adik aku juga ngobrol cuman yang penting-penting aja, terus sesudah itu udah gitu kan. Yang aku takutin kalau aku mulai syuting, aku gagu. Aku gak bisa menghafal lagi, terus aku belibet, kayak itu doang sih yang aku takutin. Karena semenjak pandemik ini, aku jarang berkomunikasi sama orang, cuman sama adik aku doang. Jadi ya aku termasuk orang yang pendapatannya berkurang karena pandemi ini. Jadi aku cuman dapat uang dari endorse. Udah gitu endorse juga nggak banyak-banyak amat selama pandemik, jadi paling sebulan tuh cuman 1-3 endorsement, jadi nggak banyak-banyak banget. Nah untuk saving aku udah pasti ada uang untuk emergency, jadi semua honor aku dari sinetron itu aku kasih ke orang tua aku. Mereka yang tabungin, mereka juga pakai untuk aktivitas mereka sehari-hari di Bali, dan kalau misalnya aku kekurangan juga aku minta transfernya dari mereka. Jadi aku cuman megang dikit banget, jadi misalnya contohnya aku dapat 10 juta nih, jadi 8 juta aku kasih ke mereka, sisanya aku pegang untuk sehari-hari aku gitu terus. Jadi selama aku dapat uang terus, aku cuman ambil dikit doang dari penghasilan aku, dan sisanya ditabungin sama orang tua dan dipakai untuk sehari-harinya mereka. Jadi mama udah tahu banget kegiatan aku sama adik aku ngapain aja di rumah, dan mereka tuh udah mempercayakan sama kita di rumah, apalagi ada mbak juga kan yang bantuin. Jadi paling kita keep in touch sih, setiap seminggu sekali atau 2 kali kita video call. Sama yang dari Italia juga kadang video call. Jadi bener-bener apa ya update lah sama kesehatan mereka juga. Ya mereka juga, aku tahu mama papaku juga orang rumahan banget, dan mereka ya apalagi dalam keadaan seperti ini, umur mereka juga udah segitu ya, mereka pasti berjaga-jaga di rumah. Jadi kan semuanya pelajaran, maksudnya Tuhan juga ngasih ini tuh pasti ada artinya, dan kita harus tetap belajar. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, jangan lupa saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV, satu untuk semua. Saya Medina pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, bersama kita bisa melawan virus corona. Sampai jumpa. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.